Benang putih. Pada tahun 90-an di Jepang, seorang gadis seumuran SMP merengek ada orang tuanya untuk mengizinkannya menindik telinganya. Ia berkata bahwa semua anak perempuan di kelasnya sudah menindik telinganya, hanya ia saja yang belum. Kedua orang tuanya awalnya tak mengizinkan. Namun karena sang gadis merengek terus-menerus, mereka pun akhirnya mengizinkannya. Orang tua gadis itu lalu memberinya sejumlah uang dan menyuruh gadis itu untuk menindik telinganya di toko perhiasan yang terpercaya di sebuah mal dekat rumah mereka. Namun sang gadis berpikiran lain. Ia hendak menyimpan uang pemberian orang tuanya dan memutuskan untuk menindik telinganya sendiri. Ia pun meminta sahabatnya untuk membantunya menindik telinganya. Mereka memakai jarum yang dipanaskan dan kemudian ditusukkan ke kedua cuping telinga gadis itu. Dia merasa sangat kesakitan, namun begitu melihat hasilnya, ia sangat puas. Ia kini bisa memakai anting-anting pilihannya dan tampil penuh gaya seperti gadis-gadis lain di sekolahnya. Namun keesokan harinya ada yang aneh. Ia terbangun di pagi hari karena rasa gatal yang teramat sangat di telinganya. Rupanya cuping telinga yang ia tindik terlihat merah dan meradang. Tak hanya itu. Tampak seutas benang putih kecil menjulur dari lubang yang ia buat kemarin di cuping telinganya. Merasa penasaran, ia menarik benang itu. Benang itu sangat halus dan panjang. Ia menariknya terus-menerus, namun seakan-akan benang itu tak ada habis-habisnya. Merasa tak sabar, gadis itu mengambil gunting dan memotong benang putih itu. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ia histeris dan memanggil kedua orang tuanya. Orang tuanya yang panik segera membawanya ke rumah sakit. "Mengapa kau bisa jadi begini?" tanya sang dokter yang memeriksanya. Sang gadis kemudian menceritakan segalanya. Sang dokter menjawab dengan suara sedih, "Maaf, tapi harus kukatakan bahwa kau akan mengalami hal ini seumur hidupmu." "Kenapa?" tanya gadis itu, tercekat. "Benang putih yang kau potong itu bukan sembarang benang putih." "Benang apa itu?" tanya gadis itu, putus asa. "Itu saraf matamu."